Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Laila Turizki dengan NIM 12020600099 dari kelas 2C Pendidikan Biologi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan analisis dan sintesis jurnal media pembelajaran biologi dengan tema pengaruh media pembelajaran biologi berbasis Google Classroom. Sebelum kita ke pembahasan terkait analisis dan sintesis, di sini saya akan membahas sedikit tentang media pembelajaran. Nah, apa sih media pembelajaran itu? Media pembelajaran adalah alat komunikasi yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk membawa informasi berupa materi pembelajaran yang diberikan oleh guru kepada murid, sehingga murid menjadi lebih tertarik untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Media pembelajaran ini sangat penting dalam proses belajar mengajar, karena proses inilah yang menentukan tujuan belajar tercapai atau tidak. Nah, salah satu media pembelajaran yang mendukung proses pembelajaran biologi adalah aplikasi Google Classroom. Aplikasi Google Classroom dapat menunjang kegiatan belajar mengajar, baik itu penyampaian materi maupun evaluasi untuk mengukur sejauh mana keberhasilan dalam proses pembelajaran. Baik, selanjutnya kita ke pembahasan jurnal yang pertama dengan judul jurnal Pengaruh Pembelajaran Online Berbantuan Google Classroom terhadap hasil belajar siswa SMA pada materi Sistem Peredaran Darah pada Manusia yang ditulis oleh Miftahul Jannah dan Nurbianti. Pada jurnal ini dinyatakan hasil bahwa Google Classroom merupakan salah satu alternatif pembelajaran yang efektif yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran di era revolusi 4.0 dan pada saat kondisi sekarang ini, yaitu terdampaknya COVID-19 yang mengharuskan peserta didik belajar di rumah. Oleh karena itu, media ini cocok untuk mencapai hasil belajar biologi yang lebih baik pada siswa kelas 11 NIA 2 di SMA Bukatun Mubarakah. Maksud dari Google Classroom sebagai salah satu alternatif pembelajaran yang efektif ini karena peserta didik nantinya dapat belajar, menyimak, membaca, mengirim tugas dari jarak jauh tanpa adanya tatap muka langsung. Nah, aplikasi Google Classroom ini bermanfaat untuk pembelajaran online yang dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik karena dapat digunakan untuk perangkat apapun, sehingga peserta didik lebih mudah untuk mempelajari materi di luar pembelajaran. Selanjutnya, jurnal yang kedua dengan judul Pengaruh e-learning dengan Google Classroom terhadap hasil dan motivasi belajar biologi siswa yang ditulis oleh Riki Zaputra dan Hana Sulastri. Pada jurnal kedua ini dinyatakan hasil bahwa penggunaan e-learning dengan Google Classroom berpengaruh terhadap hasil belajar dan motivasi siswa terhadap materi sistem pencernaan di kelas 11 NIA SMA Nurul Falah Pekanbaru tahun ajaran 2019-2020. Peningkatan hasil belajar dan motivasi siswa ini dapat dilihat dari hasil endgain kelas eksperimen yang lebih besar dari hasil nilai endgain kelas kontrol. Hasil uji T yang berbeda signifikan pada hasil belajar siswa, adanya perbedaan motivasi siswa, dan juga adanya peningkatan aktivitas siswa. Maka penggunaan e-learning dengan Google Classroom ini dapat diterapkan sebagai metode yang tepat dalam pembelajaran masa kini. Meningkatnya motivasi belajar dan hasil belajar pada kelas eksperimen disebabkan karena penggunaan e-learning-nya dengan menggunakan aplikasi Google Classroom dalam pembelajarannya. Jadi penggunaan Google Classroom sebagai media pembelajaran e-learning ini mendukung meningkatnya motivasi belajar siswa karena dengan Google Classroom pengajar dipermudah dalam distribusi tugas, submit, dan menilai tugas-tugas sehingga siswa pun lebih mudah dalam mengkolaborasi dan menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Dan adanya peningkatan aktivitas belajar siswa sejalan dengan meningkatnya motivasi belajar siswa. Selanjutnya kita ke jurnal yang ketiga dengan judul Implementing Blended Problem-Based Learning Through Google Classroom in Biology Learning yang ditulis oleh Rita Yomawati dan Yeni Soyanisik pada tahun 2020. Pada jurnal ini dinyatakan hasil bahwa problem-based learning berbantuan Google Classroom ini telah dilaksanakan dengan baik dan berdampak positif terhadap proses pembelajaran biologi. Semua siswa aktif berpartisipasi dan mencari informasi terkait topik yang dibahas dan menunjukkan sikap on task. Nah, sikap on task di sini merupakan perilaku yang lebih adaptif, artinya ikut terlibat aktif dalam interaksi terhadap proses pembelajaran. Selanjutnya, pengelompokan hasil kajian. Dari
Dari ketiga jurnal yang telah dipaparkan sebelumnya dikelompokkan hasil kajian, yaitu yang pertama hubungan teknologi dengan pembelajaran, yang kedua berkaitan dengan Google Classroom sebagai media pembelajaran, yang ketiga berhubungan antara media pembelajaran Google Classroom dan hasil belajar, dan yang keempat berhubungan dengan yang lainnya. Baik, pada pengelompokan hasil kajian yang pertama yaitu hubungan teknologi dengan pembelajaran. Teknologi kaitannya dengan pembelajaran adalah media yang efektif dan efisien dalam proses belajar mengajar, karena teknologi merupakan suatu sistem yang dapat memfasilitasi tenaga pendidik dan peserta didik. Pada hubungan teknologi dan pembelajaran ini, menurut Suprapto 2018 menyatakan bahwa kualitas layanan di era revolusi industri 4.0 adalah hal yang menjadi salah satu prioritas pemikiran bagi tiap pendidik. Transformasi layanan konvensional menjadi layanan digital yang cepat, fleksibel, efektif, dan efisien seperti menjadi tuntutan. Pendidikan harus mampu merespons situasi ini. Nah, oleh karena itu, model pembelajaran yang berkaitan dengan revolusi industri 4.0 adalah pembelajaran online, dan salah satu media pembelajaran yang dapat dan menunjang kegiatan pembelajaran adalah aplikasi Google Classroom. Hubungan teknologi dengan pembelajaran ini juga dikatakan oleh Prawira Dilaga 2014, Rodriguez, Almeida, Figueiredo, dan Lopez 2014, yang merupakan pengelompokan dari jurnal 1, 2, dan jurnal 3. Selanjutnya berkaitan dengan Google Classroom sebagai media pembelajaran. Menurut Hayami 2018, ia menyatakan bahwa Google Classroom adalah aplikasi yang dikhususkan untuk media pembelajaran online atau istilahnya adalah kelas online, sehingga dapat memudahkan guru dalam membuat media pembelajaran, membagikan serta mengelompokkan setiap tugas tanpa menggunakan kertas lagi. Penggunaan Google Classroom akan membuat pembelajaran menjadi lebih efektif, terlebih lagi peserta didik bisa setiap saat bertatap muka melalui kelas online Google Classroom, dan juga peserta didik nantinya dapat belajar, menyimak, membaca, mengirim tugas dari jarak jauh tanpa ada tatap muka langsung. Nah, berkaitan dengan Google Classroom sebagai media pembelajaran ini juga dikatakan oleh Jumairah dan Anggun 2000 dan Asnawi 2018, yang merupakan pengelompokan dari jurnal 1, 2, dan jurnal 3. Selanjutnya adalah berhubungan antara media pembelajaran Google Classroom dan hasil belajar. Menurut Ramdhani 2017, ia menyatakan bahwa aplikasi Google Classroom ini sangat bermanfaat untuk pembelajaran secara online yang dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik karena dapat diperoleh secara gratis serta dapat digunakan untuk perangkat apapun, sehingga peserta didik lebih mudah untuk mempelajari materi di luar jam pelajaran. Berhubungan antara media pembelajaran Google Classroom dan hasil belajar ini juga dikatakan oleh Jumairah dan Anggun 2019, yang merupakan pengelompokan dari jurnal 1 dan jurnal 2. Selanjutnya berhubungan dengan yang lainnya, dikatakan oleh Mustaqim 2020, Doni dan Siti 2014, Takur dan Dut 2017, yang merupakan pengelompokan dari jurnal 1, 2, dan 3. Nah, untuk berhubungan dengan yang lainnya ini bisa dilihat pada jurnal yang telah dipaparkan. Selanjutnya, sintesis. Dari penelitian ketiga jurnal terkait pengaruh media pembelajaran berbasis Google Classroom mengungkapkan hasil bahwa Google Classroom merupakan salah satu alternatif pembelajaran yang efektif yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran di era revolusi 4.0 menurut Mustaqim 2020. Peserta didik nantinya dapat belajar, menyimak, membaca, mengirim tugas dari jarak jauh tanpa ada tatap muka langsung menurut Hayami 2018. Ada beberapa kelebihan dari Google Classroom, yaitu berbagai sumber daya yang dapat digunakan secara cepat, proses penyimpanan data yang sangat terpusat. Dalam penggunaan Google Classroom, siswa dan guru tidak perlu melakukan proses instalasi yang rumit, sehingga siswa lebih mudah untuk menggunakan aplikasi tersebut. Pengajar dan pelajar bisa menggunakan aplikasi dengan akun email Google masing-masing. Google Classroom gratis untuk siapa saja dan dilengkapi dengan teknologi keamanan terbaik tanpa biaya tambahan dan iklan. Peserta didik dapat mengakses saja materi yang sudah dibagikan menurut Putri 2017. Kemudian, aplikasi Google Classroom ini sangat bermanfaat untuk pembelajaran secara online yang dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik karena dapat diperoleh serta dapat digunakan
Google Classroom sebagai media pembelajaran juga mendukung meningkatnya motivasi belajar siswa, karena dengan Google Classroom, pengajar dipermudah dalam distribusi tugas, submit, dan menilai tugas-tugas sehingga siswa pun lebih mudah dalam mengkolaborasi dan menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Nah, adanya peningkatan aktivitas belajar siswa sejalan dengan meningkatnya motivasi siswa dalam mengikuti pelajaran, di mana aktivitas dan motivasi ini sangat mempengaruhi hasil belajar siswa. Adanya kebiasaan siswa untuk melakukan kegiatan pembelajaran yang didorong oleh keinginan untuk mendapatkan prestasi belajar sebaik mungkin, menurut Nassar 2004. Sehingga dapat dinyatakan dari ketiga jurnal ini bahwa penggunaan Google Classroom ini dapat diterapkan sebagai metode yang tepat dalam pembelajaran masa kini, karena berpengaruh terhadap hasil belajar dan motivasi belajar siswa. Selanjutnya, celah penelitian. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Ahmad DKK 2020 bahwa nilai rata-rata siswa sebelum dan sesudah dilakukan pembelajaran daring dengan menggunakan Google Classroom jauh berbeda, di mana sebelum pembelajaran daring nilai rata-rata siswa lebih rendah dibandingkan dengan setelah dilakukan pembelajaran daring, nilai siswa tersebut meningkat. Menurut Sabara 2016, pelaksanaan Google Classroom yaitu kesiapan SDM untuk meningkatkan pembelajaran, meningkatkan dan menambah aktivitas pembelajaran. Menurut Ramdhani 2017, aplikasi Google Classroom ini sangat bermanfaat untuk pembelajaran secara online yang dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik karena dapat diperoleh secara gratis serta dapat digunakan untuk perangkat apapun, sehingga peserta didik lebih mudah untuk mempelajari materi di luar jam pelajaran. Celah penelitian yang belum terungkap dalam penelitian ini adalah hasil yang ditargetkan belum maksimal dikarenakan belum adanya pengalaman sebelumnya dan kurang diberikannya pemahaman mengenai media pembelajaran online berbantuan Google Classroom terhadap guru mata pelajaran, dan dalam pembelajaran ini banyak yang menjadi penghambat siswa untuk mengikuti pembelajaran, salah satunya yaitu karena dipengaruhi dengan lokasi tempat tinggalnya yang jaringannya sangat tidak mendukung, dan ada beberapa siswa yang belum memiliki fasilitas untuk mengakses Google Classroom. Nah, hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.